Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang berkarya sepanjang hidup kami di akhir zaman ini, yang terus menyertai dan menolong, membimbing dan menghibur kami. Malam hari ini kami mau belajar bagian firman-Mu untuk menguatkan dan memberikan pengharapan kepada kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam dunia ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang saya mengangkat satu topik, yaitu jangan gelisah. Di situasi ekonomi yang tidak mendukung, dunia yang mulai perang, baik itu Israel, Iran, juga Ukraina, Rusia, bahkan perang dagang, tentu semua dan kebanyakan orang mengalami kegelisahan di dalam hidupnya. Mengalami ketidaktenangan karena jangan-jangan akan berdampak secara psikologis, ekonomi, sehingga tidak sedikit umat manusia di dunia mengalami kegelisahan. Nah, bagaimana kita sebagai umat yang percaya dalam Tuhan Yesus, kita memiliki jawaban bagaimana kita dibebaskan dari kegelisahan hidup. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah juru selamat kita. Dia adalah jawaban atas setiap masalah, problem, kehidupan yang tidak pasti di dunia ini, tetapi dia memberikan pengharapan kepada kita. Nah, pada saat ini saya akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara, untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat yang kedua dan ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku tetap pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ayat 4 sampai 6 saya baca. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita, ya, suatu kepercayaan, suatu cara bagaimana mengatasi kegelisahan di dalam hidup ini. Di dunia ini banyak orang tidak mampu mengatasinya, walaupun dia banyak duit, walaupun dia tinggi tahtanya atau berpangkat. Tidak sedikit saya menemukan orang mengalami kegelisahan dalam hidupnya, sehingga dia tidak mengalami fokus dan ketenangan dalam hidup ini, dan dia mencoba menutupi dengan kekayaan, dengan harta bendanya. Padahal Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus memberikan cara bagaimana kegelisahan itu bisa kita lawan atau kita atasi. Nah, kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita sebagai umat Allah hidup di dunia ini bisa mengatasi kegelisahan itu di dalam hidup kita. Yang pertama, dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, dia katakan jangan gelisah. Jangan gelisah ini adalah kata perintah. Dan setelah itu percayalah. Jadi dia katakan jangan gelisah, kata perintah, dan kemudian yang kedua percayalah kepada Allah dan kepada Yesus. Nah, ini sebuah ayat yang sangat pendek sekali. Jangan gelisah itu sebuah perintah dan tidak ada hal yang harus ditolak di sana. Karena katakan jangan gelisah, tidak boleh gelisah. Kenapa? Percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus. Ini ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga kepada kita hari ini dia berkata, jangan gelisah hatimu.
Hai umatku, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan gelisah hatimu. Mungkin hari ini banyak orang yang mengalami kegelisahan karena ketidakpastian oleh dunia ini. Nggak apa-apa. Tapi kamu sebagai umatku, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, dan percaya juga kepada Bapa di surga. Ini sebuah perkataan yang sangat-sangat sederhana. Ini sebuah ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga ajakan kepada kita pada hari ini. Kata gelisah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata aslinya itu, gelisah itu adalah taraso. Ya, taraso, yang artinya resah, atau gelisah, atau kacau, tergoncang. Jadi dia bilang, jangan gelisah. Kalau kita panjangkan, jangan resah, jangan kacau, jangan tergoncang. Siapapun kita, manusia hari ini, pasti mengalami goncangan yang luar biasa. Mungkin waktu kita tidak ada ekonomi, putus kerja, dan tidak ada kepastian, di mana dunia mulai terjadi peperangan, ada sebuah kegelisahan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid waktu itu, dan hari ini dan malam ini, jangan gelisah. Dalam bahasa aslinya dia bilang taraso, artinya jangan resah, jangan gelisah, jangan engkau tergoncang. Karena kenapa dia katakan engkau adalah umatku, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Tuhan Yesus memberikan solusi kepada murid-muridnya. Jangan gelisah, tapi percaya kepada aku. Berarti kalau engkau gelisah, engkau tidak percaya kepada aku. Jadi sebenarnya ada dua hal di sana. Jangan gelisah. Kenapa aku gelisah? Jangan-jangan saya tidak percaya kepada Yesus. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, saya yakin dan percaya, dia tidak akan gelisah dalam hidupnya. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, dan yang tidak mempunyai pengharapan, Tuhan Yesus memanggil kita supaya jangan gelisah. Karena kenapa? Dia memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kita. Sehingga kita tidak bisa dikuasai oleh dunia ini. Tapi kita menguasai dunia ini, kita menunggangi dunia ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada lagi kalimat dan kata alasan apapun yang membuat kita gelisah. Karena Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita bisa memanage, kita bisa memakai dunia ini untuk kebutuhan kita, untuk hormat kemuliaan Tuhan, dan untuk membantu sesama kita. Tapi kalau kita gelisah, saya khawatir. Jangan-jangan saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah yang kedua, yang menjadi poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kegelisahan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata menyediakan tempat di surga bagi orang yang percaya. Ya, Yohanes 14 ayat 2-3 dia katakan, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita tahu bahwa kita ada jaminan tempat di sorga, karena kita percaya yang pertama tadi, percaya kepada aku. Waktu kita percaya kepada Yesus, ada jaminan yang kita dapatkan kepada Tuhan. Tentu pertanyaan bagi kita, apa yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat kita merasa gelisah dengan dunia ini? Tentu tidak ada. Kita bisa memakai dunia ini dengan berbagai cara untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita bisa memakai harta kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita memakai jabatan kita untuk membantu orang lain. Kita memakai profesi dan skill kita untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Itu tidak ada yang sulit sebenarnya. Tetapi bagi kita yang tidak percaya kepada Tuhan dan masih ragu akan kepastian keselamatannya, mungkin bisa jadi dia akan mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Karena dia berkata, aduh, aku juga tidak tahu kemana aku pergi. Kenapa? Ya karena dia tidak diajarkan dan dia bukan murid Yesus. Karena Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu jaminan yang sangat jelas di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah bagaimana Anda dan saya? Saya secara pribadi, saya
percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada kegelisahan dalam hatiku. Karena aku tahu bahwa Tuhan memberikan jaminan keselamatan yang luar biasa dalam hidupku. Karena ada ayatnya, bukan apa kata orang, tapi ada ayat firman Tuhan di Alkitab yang memberitahukan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kegelisahan itu? Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini sudah sangat populer sekali ayat ini, Yohanes 14 ayat 4 sampai 6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya iya dong, karena kita adalah umatnya. Tuhan Yesus adalah jalan. Jadi waktu saya mau katakan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ada jaminan di dunia ini, dia berikan jalan yang benar kepada saudara. Dia akan memberikan dan memberitahukan kepada saudara mana yang jalan yang benar dan yang tidak benar. Dan waktu kita tahu ada jalan kebenaran yang tidak bisa menuju kebinasaan, tapi menuju kekekalan, tentu kita akan menjadi optimis dan percaya diri untuk hidup di dunia ini. Tapi kalau orang tidak tahu jalan kebenaran, dan dia masih bimbang dan ragu, apalagi tentang hidup kekekalan, maka dia akan mengalami kegelisahan yang luar biasa dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya Anda dan saya, orang yang mengerti jalan kebenaran, sehingga waktu saudara mengerti jalan kebenaran, saudara tidak akan ada kegelisahan dalam hidup saudara. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Tuhan Yesus adalah bagaimana kita melakukan hidup di dunia ini. Dia sudah mengajarkan tentang kasih yang terutama. Dia mengajarkan bagaimana kita cara hidup, bagaimana kita melakukan perbuatan baik. Begitu hebat ajarannya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, kasihilah musuhmu, dan sebagainya. Begitu hebat. Ajaran-ajaran yang dia tinggalkan itu adalah ajaran kebenaran yang paling tinggi di dunia ini. Yang harusnya kita lakukan dan kita ikuti. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hari ini, masih adakah kegelisahan dalam hatimu dan hati saya? Saya menjawab secara pribadi, tidak ada. Kenapa? Saya berkata, karena saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya ada jaminan yang disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan jalan yang benar kepada kita. Dia memberikan jalan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menempatkan hati kita. Tuhan Yesus memberi jalan itu. Kenapa? Karena dia adalah jalan dan kebenaran. Dia memberikan kehidupan. Walaupun banyak orang di dunia ini dia hidup, dia tidak merasa hidup. Tapi waktu saudara percaya dan terima Yesus, saudara begitu hidup, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hidup saudara. Apakah ada kegelisahan? Tidak ada kegelisahan lagi. Karena hidup yang misteri ini, Tuhan akan menyertai. Karena Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan, rancangan-rancangan yang diberikan kepada kita adalah rancangan kebaikan dan rancangan damai sejahtera. Jadi kalau kita mengetahui dan semakin bisa belajar akan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya kalau engkau dan saya adalah umat pilihan dan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan gelisah hatimu. Tapi seandainya saudara masih gelisah, koreksi diri. Jangan-jangan saudara sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara masih gelisah, jangan-jangan saudara tidak percaya dan saudara tidak yakin bahwa ada tempat yang disiapkan Tuhan kepada. Atau mungkin saudara belum tahu apa jalan kebenaran. Nah itu semua koreksi, 3 hal buat kita. Kalau saudara punya 3 hal itu, saya yakin dan percaya, saudara tidak mengalami kegelisahan. Nah untuk menutup firman Tuhan ini, ada 3 hal bagaimana kita mengatasi kegelisahan. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa ajakan Tuhan Yesus jangan gelisah hati. Kedua, bagaimana kita bisa tahu? Adalah Tuhan Yesus memberikan kepada kita yang disebut dengan tempat yang luar biasa di sorga. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kepada kita jalan yang benar bagaimana cara hidup di bumi. Dan tentu kalau kita dapat semua itu, kita tidak mengalami kegelisahan. Malam hari ini menjadi firman Tuhan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan yang saya biasa sampaikan kepada kita. Biarlah semua hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini
kami ditegur dan diingatkan kembali akan firman-Mu. Terkadang hati kami gelisah. Kenapa Tuhan? Karena kami kurang percaya atau tidak percaya. Namun malam hari ini kami mau buka hati kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Saat kami gelisah, saat kami percaya, kegelisahan tidak ada dalam hidup kami. Dan saat kami tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kami di surga, maka tidak ada kegelisahan yang luar biasa dalam hidup kami. Terlebih Tuhan memberikan jalan kebenaran dan bagaimana hidup kami di dunia ini, sehingga kami menuju kekekalan begitu luar biasa karena rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah selesai, tapi biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.